kesempatan oleh Allah untuk bisa mengistiqomahkan kegiatan ngaji kita walaupun bulan Ramadan, yakni kegiatan ngaji malam minggu yang biasanya kita mengkaji tentang kitab Jawahirus Sunniyah, kitab tentang masalah akidah keaswajaan. Pada malam hari ini kita juga ingin membahas tentang masalah keaswajaan. Salam. Salam lagi kan? Pada malam hari ini insya Allah kita juga akan membahas tentang hal-hal yang penting sekali untuk kita ketahui berkaitan dengan Ramadan ataupun hari raya yang terkadang diperdebatkan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga ketika kita mengetahui ilmunya setidaknya kita tidak bingung, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Marilah kita mulai pengajian ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat beberapa tema, beberapa permasalahan, mungkin 3 permasalahan dan nanti bisa disambung dengan tanya jawab tentang masalah Ramadan ataupun masalah yang lain. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah sholat tarawih. Kita alhamdulillah Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah telah melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ini sering saya sampaikan adalah kesepakatan para ulama atau yang disebut dengan ijma ulama. Mayoritas madzhabul arba'ah, imam madzhab 4 itu menyepakati bahwa sholat tarawih 20 rakaat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal 20 rakaat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, beliau mengatakan tentang sholat tarawih yang ada di Masjidil Haram, mulai dari dulu sampai sekarang, kata beliau, sholat tarawih selalu dilaksanakan 20 rakaat di Masjidil Haram. Dan alhamdulillah itu terbukti sampai sekarang pun di Masjidil Haram juga 20 rakaat. Bahkan zaman dulu itu setiap dapat 4 rakaat mereka melakukan tawaf keliling Ka'bah 2 kali, ya. Keliling Ka'bah 2 kali. Jadi sebagai istirahatnya itu tawaf. Nih, jadi istirahat itu tawaf. Kalau kita kan istirahatnya cukup sholawat, cukup diisi dengan sholawat. Cara mereka kira-kira tawaf dan seberangkat lombok mereka. Dan seberangkat. Jadi kalau di sana masya Allah istirahatnya itu diisi dengan ibadah, dan itu kalau secara akal lebih capek daripada sholatnya. Tawaf itu luar biasa. Jadi tiap 4 rakaat tawaf 2 kali. Tiap 4 rakaat tawaf 2 kali. Jadi kalau 20 rakaat 10 kali salaman berarti 4 berarti ya, sekitar tambahan 6 berarti. 6 tawaf. Jadi 4 pertama, kemudian berarti 2 kali salaman, 2 kali salaman tambahi tawaf, terus yang keempat, yang keenam, yang ke-8 ya. 10 sudah witir enggak? Berarti tambahi 4 kali 4. Jadi 16 kalau umpamanya dirokaatkan. Tawaf itu kan sama dengan 2 rakaat nilainya. Jadi tawaf 1 kali itu sama dengan sholat 2 rakaat. Jika kalau dirokaatkan menjadi 16 rakaat. Makanya orang Madinah itu iri. Orang Madinah itu iri, enak men. Wong Mekah iso sholat tarawih, iso tawaf. Nah aku sing Madinah, oleh opo pahalai. Gaya nambeli tawaf sing ono. Akhirnya orang Madinah mencetuskan Madinah tarawihnya 36 rakaat. Ditambahi 16. Madinah, di Madinah 36 rakaat. Ngoten nggih. Nek mriki kan enggak. 20 rakaat kakek yang mungkin. Nah iso dikurangi kan.
Jadi kalau Madinah sahabat dulu gitu. Jadi iri, akhirnya ditambahin jadi 36. Maten. Ya, ini kesepakatan para ulama. Kemudian kalau ditarim lebih ekstrim lagi. Ya, di ekstrim tarim itu bisa taraweh 100 rakaat. 100 rakaat. Gimana caranya? Pindah-pindah. Jadi di tarim itu sering saya sampaikan ke jenengan. Sholat tarawehnya itu tiap masjid itu berurutan. Masjid sini mungkin jam 8, masjid satunya jam 9, masjid jam 10, masjid satunya jam 11, sampai ada nanti jadwal jam 2. Selesai jam 3 sahur. Itu kalau mulai jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, ya, 2, 7. Ya, 7 kali taraweh. Ini kalau dilakukan semuanya ya 140 rakaat. Memang di sana, di tradisi Tarim, itu kalau sudah Ramadan, tradisinya adalah malam dibuat siang, siang buat malam. Jadi memang mayoritas masyarakatnya kalau malam tidak ada yang tidur. Tidurnya nanti setelah pagi, setelah isrok, salat isrok, baru mereka tidur. Tarim sepi sudah. Sepi sudah di kampungnya sepi. Pernah saya coba itu keluar pondok, ya, sepi tidak ada orang. Nanti baru aktivitas itu biasanya setelah duhur setengah 2. Jadi kalau duhur, sholat duhur itu mulai sudah, mulai ya jamaah. Tapi belum aktivitas keduniaan. Aktivitasnya baru setengah 2, setengah 3 baru mulai. Itu ditarik. Jadi tarawihnya diulangi biasanya setelah tarawih di sini, ya, baru pindah, misal di Masjid Talang, di sana tarawihnya jam 9, pindah sana, tarawih lagi, kemudian pindah lagi ke Purut, tarawih lagi, pindah lagi ke Abamul, tarawih lagi, terus sampai ini. Itu sebagian orang Tarim ada yang sampai semangat seperti itu. Nah, apakah itu termasuk perbuatan bid'ah? Tidak. Ya. Jadi orang Tarim kalau ditanyai, kenapa kalian kok bisa tarawih semakin banyak itu? Karena kata para ulama, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu sunnah untuk diulangi. Nah, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah seperti sholat id, itu kan sunnah berjamaah. Itu sunnah untuk diulangi. Di rumahnya boleh melaksanakan lagi. Jadi kan mari sholat id, mulai ketagihan, sholat lagi di rumahnya. Nah orang Tarim biasanya gitu, sholat id di rumahnya, di masjid, kemudian pulang sholat lagi sama istrinya. Gitu. Mayoritas gitu.
sujud tapi lagi. Terus berdiri lagi. Jadi kalau selama berdiri harus berdiri. Ini banyak orang gak ngerti. Saya istilahnya, dia berjalan dari rumahnya dengan berdiri mampu. Tutup ini sholat langsung longgo. Ini kan muskilah. Padahal urusan berdiri, rukuk, sujud hal yang berbeda. Jadi kecuali memang jenengan berdirinya tidak mampu, kalau berdiri jenengan justru memat. Kalau berdiri mana memat, ya loh. Umpamanya ada berdiri memat, rukuk sujud tidak memat, harus rukuk sujudnya dilakukan. Susah. Kalau dolin amin. Kalau jenengan tahu dirinya kalau rukuk tidak memat, ya langsung apa rukuk. Sujud apa sujud? Semakin biasa. Jadi melaksanakan ibadah itu penuh aturan. Jadi masalah berdiri, rukuk, sujud itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalau tidak mampu berdiri, silakan untuk duduk. Belum tentu tapi orang yang tidak mampu berdiri, tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud. Kalau jenengan tidak mampu rukuk, tidak mampu sujud, tapi bisa berdiri, ya harus berdiri. Rukuk sujudnya lakukan semampunya. Ini yang kadang-kadang kita itu sholat terus enak dewi. Bukan tanglet sih ulama, bukan tanglet riyen kalau yang seperti yang aku aturannya, walaupun itu jenis sholat. Jadi kalau ulama dulu atau para sahabat dulu itu apapun yang terjadi itu biasanya ditanglet oleh Kanjeng Nabi. Kalau mau melakukan apapun itu ditanglet oleh Kanjeng Nabi. Dan standarnya adalah ya Kanjeng Nabi. Kalau sekarang Kanjeng Nabi nggak ada ya standarnya adalah hadis-hadisnya Nabi. Otomatis tanyakan kepada orang yang paham hadisnya Rasulullah SAW. Pun ini berkaitan dengan tarawih. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang sholat Id. Sholat Idul Fitri itu yang bagus dilaksanakan di mana? Apa di lapangan, apa di masjid? Ya. Yang pasti sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan di manapun. Di lapangan monggo, di masjid monggo, yang penting suci. Tuh. Tentang kemudian afdolnya mana, yang lebih utama mana antara masjid dan lapangan, ulama beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas ulama Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, itu lebih utama masjid. Kenapa? Karena masjid jelas-jelas tempat untuk ibadah. Salat Id adalah salah satu bentuk ibadah. Dan di masjid ya pastinya tentang masalah najis dan kotoran itu lebih terjaga di masjid daripada di tanah lapang. Gitu. Menurut mazhab Imam Malik yang lebih bagus memang di tanah lapang. Karena Kanjeng Nabi selama sholat Id itu selalu di tanah lapang dan satu kali di masjid. Gitu. Itu Kanjeng Nabi selalu harus di tanah lapang dan satu kali di masjid. Nah, terus kemudian mazhab Malik mengambil kebanyakan hadis ini. Imam Syafi'i betul. Imam Syafi'i justru mempertanyakan kenapa kok selalu di tanah lapang. Ternyata setelah diteliti karena memang tempatnya tidak cukup. Kemudian ditaruh di tanah lapang. Dan juga ketika cukup ataupun di kondisi hujan baru Kanjeng Nabi pindah ke masjid. Walhasil kalau dikembalikan tentang masalah sholat dikiaskan kepada sholat yang lain, Kanjeng Nabi selalu menganjurkan sholatnya di masjid, sehingga mazhab Syafi'i lebih memilih masjid. Namun juga gitu, kita tidak perlu alergi kalau ada orang yang melaksanakan di lapangan, tidak perlu saling menyalahkan. Nah, Nahdlatul Ulama punya pegangan. Jadi kalau jangan ditanya sama orang, jangan kenapa di masjid Kanjeng Nabi demikian, jawab karena kita mengikuti Imam Mazhab Syafi'i yang memahami bahwa apa yang dilakukan Kanjeng Nabi di tanah lapang itu
dikarenakan tempatnya tidak cukup. Ketika cukup ya kembali lagi ke musola atau ke masjid gitu. Kemudian dan kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi ibadah sholat apapun selalu menganjurkan di masjid. Ini bukti bahwa tempat sholat yang terbaik adalah masjid. Ini pemahaman kita selaku mazhab Syafi'i gitu. Jadi supaya kita tidak saling menyalahkan ini. Jadi kita punya pegangan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang masalah pengumuman imsak. Ya, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini karena sekarang lagi gencar juga di sosmed dimunculkan video-video ustadz-ustadz yang menyerang masalah kebiasaan yang ada di Indonesia terkait tentang pengumuman imsak yang ada di Indonesia. Katanya pengumuman imsak yang ada di Indonesia itu adalah pengumuman yang bid'ah yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Ya, itu jelas ya orang yang tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia. Kita mengetahui di dalam kaidah fikih malayatimul wajib ila wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa disempurnakan kecuali melakukan itu, maka itu harus dilakukan. Nah, puasa Ramadan itu kan dimulai subuh. Tapi mana mungkin orang bisa ngepas poso mulai subuh? Tidak mungkin. Pasti akan bisa puasa itu dilakukan mulai sebelumnya subuh. Tidak bisa jadi pas nomor rokokanku mandek pas fajar sotik, tidak akan bisa. Mesti sebelumnya subuh. Nah untuk hati-hatinya, berhubung orang Indonesia kadang mangan lali waktu. Jadi orang Indonesia akhirnya kiai Indonesia ini peringatan. Ayo ikhwan, konco-konco, ikut waktu imsak. Waktu imsak wis teko, ayo ndang mari mangani, ngoten. Walaupun pada saat itu sebelum subuh sebenarnya, cara jenengan minum sih boleh, tapi itu sudah peringatan. Nggih. Jadi peringatan lampu kuning nggih. Wis ojo ki akeh cara kati ngombe. Cara rokokan ya rong sedotan ya ojo sak lecet dintek. Oh nggih. Subuh tenan ngene. Wis rong sedotan wis gampang kok kepingin ngono. Malah mimpi mantul ngoten. Ya ini kalau jenengan ditanya jawabannya apa kalau adanya pengumuman itu adalah sebagai peringatan untuk menyempurnakan perkara yang wajib karena tidak mungkin ibadah puasa dimulai pas subuh, mestinya seseorang itu harus memulai sebelum subuh. Dan ini sudah ada zaman Rasulullah sebenarnya walaupun dengan beda cara. Di zaman Rasulullah itu kalau sahur, selesai sahur itu sekiranya sampai adzan subuh ada jeda waktu 50 ayat dalam satu riwayat 100 ayat seandainya baca Al-Quran. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah itu sudah berhenti makan, menghindari yang membatalkan puasa sebelumnya subuh. Dan itu biasanya ditandai dengan adzan sebelum subuh. Modern adzan sebelum subuh itu kan sunnah. Jadi sebenarnya adzan subuh itu ada dua. Adzan sebelumnya masuk waktu subuh untuk menunjukkan kita tahajud, waktunya tahajud. Terus sing kedua pas masuk waktu subuh. Nah tapi di Indonesia ini kan tidak biasa tahajud, biasanya kan tahajud. Lepas kayak adzan gesu, ini umpama pakaian bisa ngawali itu mereka ini. Waduh, beraliran apa pakaian? Padahal sih benar ini kuas ini. Ada yang benar itu. Waktu dalam arti. Oh ada ini. Ada itu. Jadi ini yang perlu kita jawab kepada mereka dan jenengan mendengarkan omongan mereka tentang masalah kritikan imsak, jawabnya itu. Kita mencegah makan sebelum subuh karena mengikuti Rasulullah yang demikian. Rasulullah sebelum subuh 50 ayat kira-kira itu sudah berhenti makan. Dan ini kita ingin ngajak-ngajak kaum muslimin semuanya dengan mengumandangkan pengumuman imsak. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu 3 tema yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ini ada yang bisa ditanyakan masalah itu atau yang lain. Mohon.
Gimana? Betul apa? Saya kalau tambahin, betul apa? Kaitannya juga dengan Syawal. Di Syawal itu ada kebiasaan nikah di bulan Syawal. Itu bagus apa enggak? Bagus. Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, pernikahan itu yang bagus di bulan Syawal. Karena Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Dan nikah itu yang bagus di hari Jumat. Dan tempatnya di mana yang bagus? Kalau bisa di masjid. Tapi nikah di masjid itu pun harus mematuhi terhadap adab-adab masjid. Ya, kalau kiranya tidak bisa mematuhi adab-adab masjid, ya sebaiknya tidak dilakukan di masjid. Dan di antara adab pernikahan yang perlu kita untuk jaga adalah kalau bisa ini kita terapkan. Kalau pengantin itu belum akad, jangan didudukkan bersama. Jadi kalau masih belum akad, biasanya mau akad kan, ini sudah laki-laki dan perempuan didudukkan bersama, padahal belum mahram. Ini kalau bisa jangan. Gimana? Perempuannya taruh aja di belakang, di kamarnya mungkin, atau di belakang sama tamu-tamu putri. Ya, nanti yang akad khusus orang putra, dan nanti setelah akad baru pengantin putra digiring dengan iringan selawat ditemukan dengan pengantin putri. Itu lebih barokah dan lebih berkesan. Itu. Masalah tanda tangan bisa disiasati, bisa suratnya yang dibawa ke belakang, bukan orangnya harus dibawa duduk bersama dengan laki-laki. Jadi maksud saya kita berusaha berbenah sedikit demi sedikit masalah ini. Maksud saya ini tradisi yang mungkin lebih baik, lebih menarik, lebih sakral juga. Kalau umpamanya ketika akad tidak didudukkan bersama, selesai akad digiring, yang laki-laki digiring menuju perempuan, yang perempuan juga diiringi dengan tamu perempuan, ditemukan dengan bacaan sholawat. Lebih sakral itu, insya Allah. Dan nikah itu supaya lebih barokah. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi kaitannya dengan bulan Ramadan ini, khususnya dalam masalah puasa yang banyak kita kadang-kadang tidak sadar kalau itu penting untuk diperhatikan. Apa itu? Berkaitan dengan pengobatan atau kaitannya dengan orang perempuan yang kadang-kadang minta izin ke suaminya mau minum pil yang penghambat haid supaya dia bisa melaksanakan puasa Ramadan sepenuh. Ada yang demikian ini. Jadi saya pernah ditanya orang, jadi ingin minum pil supaya haidnya ini tertunda setelah sama. Jadi sehingga dia tidak punya hutang. Karena gitu. Gimana minum pil yang seperti ini? Haram apa tidak? Kalau bahaya pada dirinya haram. Kalau tidak bahaya tidak apa-apa. Dan juga kami kalau memang berhenti haidnya, ya wajib puasa. Kalau tidak ada darah, ya wajib puasa. Walaupun mungkin kebiasaannya keluar, kok di situ tidak keluar, ya sudah, berarti dia tetap wajib puasa karena tidak keluar darah. Gitu. Jadi kalau jenengan diminta izin demikian, ya terangkan kiranya bahaya apa enggak. Kalau kiranya bahaya, ya jangan. Tapi biasanya sesuatu yang menentang kodrat ini biasanya alamat bahaya. Jadi yang wayai head kok dikekang akhirnya tidak headnya terpaksa gara-gara obat. Ini kadang-kadang bahaya. Kedua yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita ingatkan kepada para istri kita, kalau haidnya berhenti di malam hari, maka dia wajib sholat isya dan wajib niat puasa. Ini sampaikan. Buahnya perempuan nggak ngerti. Ada ngerti kadang-kadang males. Kalau haidnya berhenti di malam hari, semisal jam 3 sudah terasa nggak keluar, suruh cek ada darahnya enggak. Kalau kiranya sudah ada darahnya, maka dia wajib untuk segera mandi sholat isya dan juga wajib niat puasa dan lanjut puasa.
Ya. Kalau seandainya dia umpamanya malas di mandi, tidak sholat isya, ya dosa. Nah, terus puasanya gimana? Tetap dia wajib niat puasa dan nanti puasanya sah, walaupun seandainya belum mandi, tapi dia berdosanya gara-gara tidak sholat isya. Nah, itu nakal betul. Ini banyak perempuan yang tidak mengerti masalah ini. Terus apa namanya? Kalau perempuan di siang hari kemudian haid, apakah dia makannya perlu sembunyi-sembunyi? Tidak perlu juga, makan aja. Bisa sembunyi-sembunyi, justru dia ingin menunjukkan bahwa perintah Tuhan orang yang haid tidak boleh puasa. Tapi yang haid tenanan loh, yang menstruasi sungguhan, yang M sungguhan, M males terus kan kecuali mungkin naik ngajari poso anak ini, kecuali ini anak umur kelas SD ingin ajar poso, doa ingin ngajari gitu bisa ngimbangi anak ini, kayak mantul-mantul, mana hari jadi kan betul ngerti. Nanti saat kodok puasa dia justru mendapat pahala lagi, jadi pahalanya double. Nonton, sehingga repot yang laki-laki gak ada ruksonnya. Laki-laki boleh tidak puasa satu kalau gila itu boleh sakit itu pun gitu. Harus ya sakit setenanan gitu. Itu sakit lapar, nggak lapar yang mesti jadi poso ya lapar itu juga sakit setenanan gitu. Mau waktu setengah tadi? Nih. Kadang-kadang itu kan hari itu kan ada hari katanya kan ada di kalender itu kan ada apa itu hari Senin Wage, Senin Manis gitu. Jadi kan ada perhitungannya katanya. Itu yang baik itu gimana? Apa ada itu? Itu kalau masalah perhitungan yang ada di Jawa itu, ya itu hukum kebiasaan, hukum tradisi. Mungkin penelitiannya orang Jawa biasanya, gitu ya, itu hukum adat. Biasanya nikah ini biasanya kalau kejadian gini, nggak masalah kalau itu hanya dianggap sebagai kebiasaan aja, dianggap seperti tanda-tanda. Biasanya kalau mendung nikah timur udah, biasanya nikah kok ini Jumat Pon. Biasanya kejadian seperti ini itu hanya dianggap sebagai kejadian kebiasaan. Kalau diimani harus ada syariat seperti itu saya belum menemukan fakta maksud. Jadi yang pasti kalau masalah tentang kebiasaan itu ada. Jadi contoh nuntut ilmu yang baik kayak ilmu yang baik. Kayak potong kuku jangan malam Rebu malam Kamis, nggak ada fakir miskin. Potong kuku. Nah, itu ada keterangannya. Ya itu dianggap sebagai apa? Hukum kebiasaan. Ya. Berarti kita itu ada yang percaya sesuatu yang sedemikian itu apa bagaimana kita itu mengantisipasi pencegahan dan supaya tidak terjadi pencegahan. Kebiasaan itu dengan keimanan, antara kebiasaan dengan iman. Kalau saya anak. Iya, keyakinan ya. Dengan keyakinan kan. Maka bagaimana antara dia tidak jadi kalau musyrik atau apa ya? Musyrik atau apa kalau meyakini? Kan beda. Yang lain apa ya? Harus ada pembatas. Iya. Nah, iya, musyrik atau gimana ya? Makanya pertama sekarang kita punya keyakinan bahwa semua waktu itu baik, semua tempat itu baik. Semua waktu, semua tempat itu baik.
Ya, nanti yang menjadikan tidak baik itu adalah amalannya. Atau perasaannya sendiri. Pertama adalah amalannya, baik amal batin ataupun amal zahir. Sekarang seperti hari Jumat. Hari Jumat itu baik. Ya yang bagi mau melaksanakan sholat Jumat, mau bagi yang mau sholawatan, bagi yang mau baca surat kahfi, bagi yang tidak mau sholat Jumat, bagi yang tidak mau ini ya baik semuanya itu. Ramadan itu adalah bulan berkah. Iya bagi yang mau puasa, bagi yang mau sahur, bagi yang mau takjil, bagi yang mau tadarus dan baik sesuai dengan amalannya. Ya, kemudian kalau berkaitan dengan masalah keyakinan, ini baru masalah keyakinan. Pertama, keyakinan kita bahwa semua waktu itu adalah makhluk Allah, tidak bisa menentukan apa-apa. Semua tempat adalah makhluk Allah, tidak bisa menentukan apa-apa. Yang menentukan adalah Allah. Namun, ya ini Allah itu biasanya menjalankan kehidupan di dunia ini dengan hukum sabab musabab. Sabab musabab itu ada tandanya, ada tanda sifat dohir, ada tanda sifat batin. Tanda sifat dohir biasanya ya penyebab dohir. Kalau ingin aman ya harus ada hansipnya. Kalau ingin aman harus ada security-nya. Kalau misal keamanan masjid, kalau ingin aman ada bansernya. Nah ini sabab dohir. Sabab dohir. Jadi kalau aman banser, ada security dan yang lain. Sabab batin nak ingin aman, bocornya roti bersadar. Nah ini sabab batin. Gara-gara diwajibkan salatul qadar, insya Allah selamat. Nak ingin selamat mana bocor roti beratos, ini selamat mana bocor asma'ul, misal. Itu adalah sabab-sabab sekiranya batin. Ya, itu. Kemudian juga berkaitan dengan keyakinan yang tadi itu, ya tetap jadi kebiasaannya kalau yang demikian menurut penelitian orang-orang dulu ini akan terjadi demikian. Kebiasaan saja. Jadi hanya sebagai hukum sabab musabab. Hukum sabab musabab itu tadi. Sabab musabab itu ada yang sifatnya batin dan sifatnya dohir. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua yang menentukan itu Allah. Semua yang menentukan Allah. Sabab musabab itu Allah. Api, jenengan tahu api. Kertas dibakar oleh api. Kalau jenengan meyakini yang membakar itu api, ya musyrik itu. Kalau jenengan meyakini yang membakar kertas itu adalah api itu sendiri, musyrik itu. Karena api tidak memiliki kekuatan. Tapi kebiasaan ini sababnya Allah menurunkan kobong lewat api. Buktinya apa? Ketika Allah yang mengendaki Nabi Ibrahim dibom, dibakar seperti itu hebatnya, dia terbakar itu bro. Berarti apa? Hukum sabab. Ini yang harus kita jadikan batasnya. Jadi diterangkan kita tauhid. Kalau ada orang meyakini yang membakar kertas, membakar kayu bakar itu adalah api, maka orang itu musyrik. Meyakini. Tapi kalau meyakini bahwa itu hanya sebagai sabab dan sebenarnya yang membakar itu Allah, baru ini ya. Sama dengan itu tadi. Jadi kita lakukan kepada hukum sabab musabab baik yang dohir maupun batin. Memang kadang gitu. Saya pernah dapat ijazah dari guru saya masalah itu. Semua masalah hari itu bisa disiasati sebenarnya. Bisa disiasati, bisa. Kalau umpamanya kalau katanya biasanya kali Pak Kayat, semisal anak pulau mau rebupon, Pak Kayat Selasa lagi, misal dihitung kalau ketemu. Ini bisa disiasati. Siasatnya dengan apa? Dengan ditambahkan namanya. Semisal umpamanya gini, anak pulau Ahmad Ghazali, putrinya Pak Kayat, semisal naik Siti, hitung Ahmad Ghazali ketemu sama misal api. Jadi bisa disiasati. Ya kok kirani, sing api itu lunas. Nek sono berarti kurang apa? Ditambahi Ahmad Ghazali Noto Boto, misal kira apa misalnya. Pas gitu. Pada waktu akad nikah sebutkan. Dan
perkara sing dicatat nang surat nikah ya sesuai jasa gitu. Tapi ketika akad nikah, ini hanya untuk mensiasati saja. Ini mensiasati saja. Bisa itu, nggih. Jangan mungkin Pak Ayat sudah pernah belajar di media ini, nggih. Wonten dengan kedang tukik Bojo Mukti, nggih Satrio Lolono. Kan seperti ini. Wah, iki wonten kedang tukik Satrio Lolono Bojo Mukti. Kuwi lek Pak Bojo Mukti, enak nih. Ini Bojo Mukti ini insya Allah biasa hitungan Pak Bojo Mukti. Ini gak usah kerja duit aja di diri. Ini saya tuh, ini gak usah kerja wes. Biasanya mas makan tajwid itu, betul. Itu kan ini. Terus, lek Satrio Lolono, nah ini susah. Biasanya Satrio Lolono, ini biasa. Lanang wedoknya pada seneng merantau. Pada seneng merantau. Lanang wedok sing lanang. Tapi lu ketemu, sing lanang seneng merantaunya, kan sing wedok aku mulon. Biasanya ngoten. Engko lek tempat gedang bukit, lah ini rezeki seret tuh tarantok. Ini wonten itu nggak? Oke. Kalau nggak ilmu ini, tapi bukan gua tutup maksudnya. Oke. Ini gua tutup nasi, kalau terkenal dukun. Saat ini apa aja. Jadi wonten ilmu wonten itu. Kalau ketika mau nikah, tapi buat pulau amal kalau langsung tak letak kiai kalau ketika mau nikah. Alhamdulillah kalau nggak ada kiai wasit namanya, kita ngerti siapa jeneng. Amal sadat kiai. Bujumu sebut Intan Rodia. Beliau itu habis bi, semua yang tenang. Ada dari beliau. Salah satu bisa kayak anaknya kayak jeneng sinapik kayak jenengmu kamu jenengin bujumu ya. Ada kiai. Pun manut kiai mawon terus saya dilanjut mawon. Lek pas boten saya biasa ditambahi jeneng. Tambahi sering kang kula yaitu boten saya ditambahi. Niku tambahi Al Maliki, wonten ditambahi Al Ibrahimi lan lain-lain. Wonten untuk mensiasati itu. Nah, dengan arti bukan berarti kita meyakini itu, tapi sebab-sebabnya itu bisa disiasati. Nggih. Wonten malih. Oh ini Pak Hendrik dia, Pak Hendrik. Terkait tempat itu kan semua tempat punya baik, tapi kadang kejadian ketika orang sakit itu misalkan kena di sana. Dan ketika selama alam dan ketika kita emang sembuh itu sembuhnya bagaimana? Tempatnya baik, setanis nggak habis. Itu tadi. Kalau tempatnya ya harus saya yakin baik, setan ini tidak bagus. Kalau jin ya kita yakin jin itu ada, tapi kita tidak boleh serta merta gampang-gampang mengaitkan kejadian sabab dohir dengan sabab goib. Tidak boleh gampang-gampang mengaitkan yang seperti itu. Nah, terus kalau memang itu sabab goib, kita juga tidak boleh gampang-gampang sudut. Ya, nggak gitu. Jadi kita harus bisa menata ketauhidan kita, menata hati kita. Jadi kalau umpamanya panas ya dohiri apa sih panas itu ya mungkin apa masuk angin, apa mungkin dohiri apa namanya kecapean ataupun apes itu kalau dohiri panas. Jadi nggak boleh wah panas sih kesambet. Ini kan tidak enak itu akhirnya. Nah bertelur kan kasihan jinnya selalu jadi kambing hitam. Akhirnya jinnya tidak masuk bisa tak laboni bisa nih. Akhirnya kesurupan tenan gitu. Jadi kadang-kadang ya itu kita kalau dohir dulu. Nah walaupun mungkin nanti ada tanda-tanda sesuatu yang gaib, ya kita doakan. Kita pakai doa yang bagus. Kemudian tentang masalah apa namanya dunia gaib perjinan atau setan itu ya, jadi sebenarnya ya tempat-tempat yang seperti itu tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Kita itu zikirnya kuat, ya mereka yang takut. Nah, mereka yang takut. Kalau zikir kita kuat, mereka yang takut. Yang repot kan kita itu zikirnya kadang tidak kuat. Itu yang sering. Jadi makanya
sakit ataupun orang yang haid itu lupa sama Allah. Di pondok itu biasanya anak perempuan itu biasanya banyak kesurupan dan haid. Kenapa haid kan kadang tidak baca Quran, tidak ikut kegiatan, akhirnya kadang lupa Allah. Terus kadang haid itu orangnya sakit perutnya, kemudian merenung gitu kan. Gitu ya. Jadi makanya yang demikian ini tetap suruh pikir. Mana istri kita itu lagi haid, suruh pikir. Ada masalah pikir supaya tidak gampang terlihat setan gitu. Bapak Adrian, monggo, baik. Secara umum kan kita sudah tahu bahwa menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu pasti selisih. Kadang ada sekolah yang alim ini mikirnya ini, iya kok tidak ada para ulama-ulama di Indonesia, pada khusus dan secara umum di dunia ini berupaya bagaimana umat Islam sedunia ini menetapkan awal Ramadan itu harinya sama. Nah, pelaksanaannya karena kita beda mata sesuai dengan jam masing-masing. Nah, menurut ini kan apa? Tidak bisa kan? Bisa harinya sama. Karena apa? Karena wajib harus sunnah. Dan realita pun kan mana? Nah, kalau nanti contohnya mana? Jawabnya tinggal ini apa sih? Baik kalau di zaman kalau namanya surat begitu, kalau orang paham hadis ini namanya surat itu pernah selisih Pak Iwan. Karena surat ini diduga oleh penguasa waktu itu Amir Mukminin yang Syam. Di Syam terjadi Riyadhul Hilal. Karena Rasul mengajarkan kalau itu penduduk datang tambah 1 hari, maka di sana ketemu Sabtu misalnya, sedangkan di Madinah ketemu Jumat. Nah, ketika dia tugasnya selesai, langsung ke Madinah ngobrol dengan sahabat sana. Kalau di sini Jumat, kalau bisa biasanya Rasul mengajarkan kalau itu penduduk. Jadi itu ada harus sampai kok. Terus bahasanya ngenten. Iku ngono asli dulu. Karena ada HP. Kan kalau ada HP dia pasti tanya di Madinah kan pasti dia ingin berselisih. Kenapa? Imannya kita jauh dari mereka. Mereka tidak ingin berselisih. Itu satu. Kemudian yang kedua, seandainya Rasulullah hidup di zaman teknologi, bahasanya ngono Ustaz. Melalui Bilal, lewat YouTube Bilal, Assalamualaikum wahai kaum muslimin. Rasulullah menetapkan awal Ramadan jatuh hari Senin misalnya. Apa terus kita ngambil HP bilang, hei Bilal sampaikan sama Rasulullah, aku ikut negaraku, aku ikut kiaiku. Jawabnya itu tulisnya Ustaz. Iya, astagfirullahaladzim. Kalau kaget. Lalu saya beranggapan begitu kan mestinya. Nah kan benar kan? Tapi jawabnya iya. Itu kan menandakan tidak samina wa atokna. Nah karena Rasul hidup di zaman itu tidak ada YouTube kan? Sehingga Rasulullah mengajarkan memberi ilmu hisab dan ruqyah supaya kita tidak kesulitan gitu. Tapi kenyataannya ini kan dijadikan perdebatan. Nah ini Indonesia letak. Kita mau bahas tentang cara supaya umat Islam sedunia apa bisa lah. Kalau bisa seluruh dunia serentak. Harinya enggak Pak, ini sama gitu Pak. Perkara pelaksanaannya sesuai dengan jam masing-masing. Kita ini sudah sholat isya, sholat tarawih, maka kan masih di maghrib kan. Nah, terus apa? Tidak sah sholatnya kan sah, karena sudah ini penjelasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semuanya sepakat kita tuh semuanya sepakat kalau hari raya Idul Fitri itu pasti tanggal 1 Syawal. Pasti tanggal 1 sepakat. Jadi tidak ada yang berbeda. Ramadan juga gitu, pasti terjadi kesepakatan 1 Ramadan. Tapi cara menentukannya ini yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan di dalam usul fikih, di dalam menetapkan hukum itu memang ada sesuatu yang sifatnya qat'iyyus subut, ada dhanniyatus subut, ada qat'iyyud dalalah wa dhanniyatud dalalah. Ini. Jadi sesuatu yang tidak pada taraf keyakinan atau dibuktikan dengan dalil-dalil yang sifatnya mutawatir, ya itu memang ranah-ranah ijtihadi, ranah-ranah yang akan dijadikan penelitian oleh pakar-pakar hukum. Ya, jadi kalau ada kemudian orang bertanya, apakah tidak bisa dijadikan satu
kalau demikian ini sangat sulit dijadikan satu karena memang itu ranah ijtihadi. Ranah ijtihad. Jangankan masalah itu sudah. Masalah sholat witir aja. Ya, sholat witir. Apakah tidak bisa ditetapkan sebenarnya supaya masyarakat ini kompak? Witir itu diwajibkan sudah. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena dalilnya tidak mengatakan demikian. Sehingga terjadi perselisihan. Imam Abu Hanifah mengatakan witir wajib. Untuk mazhab selainnya Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya adalah sunnah. Gitu. Kenapa demikian? Apakah tidak bisa diserentakkan supaya kompak sedunia witir? Tidak bisa. Karena dalilnya tidak demikian. Karena kita itu menetapkan hukum berdasarkan dalil. Itu pertama. Ini yang dijadikan pegang. Menetapkan hukum berdasarkan dalil. Nah, kemudian dalil-dalil yang pada penentuan hari raya, penentuan satu Ramadan, ini semuanya tidak ada dalil-dalil yang sekuat menjadi keyakinan. Memang semuanya majalul ijtihad. Sehingga ulama pun tentang masalah ru'yatul hilal, jangankan jauh-jauh ke hisab, masalah ru'yatul hilal, bahasa ru'yatul hilal apa sih? Terlihatnya bulan. Nah, masalah menyikapi ru'yatul hilal, terlihatnya bulan, ini ada yang mengatakan ru'yatul hilal adalah wujudul hilal. Pokoknya wujud bulan. Ada yang mengatakan enggak, kalau ru'ya itu yang dimaksud adalah imkan ru'ya, yang betul-betul mungkin itu terlihat. Contoh gini, gerani Pak Kaya, itu wonten sepeda motor di sana. Ya, sepeda motor ada, tapi kecil. Itu potensi untuk dilihat bagi orang yang dekat. Tapi orang yang jauh, ya, itu tidak terlihat. Apa maksud gue? Ada sepeda motor jelas-jelas di halaman. Bagi orang yang dekat, ya, itu betul-betul terlihat. Ketika dia jauh, itu tidak terlihat, tapi potensi terlihat. Itu karena wujud sepeda motornya. Nah, ini cara menentukan ini aja kalau sudah beda pendapat. Karena hadisnya memang demikian. Ya itu, hadisnya sebagai majelis ijtihad. Sehingga kalau wujudul hilal, kalau nanti dilarikan pada hisab 1 derajat pun sudah. Kalau nanti pada imkanul ru'yah, maka pakai 2 derajat minimal. Ada sekarang organisasi baru mengatakan imkanul ru'yah 5 derajat. Nah, itu. Ini sudah beda ranahnya. Kemudian lagi, nah ini lagi yang perlu kita waspadai lagi tentang masalah ini, ya, cara menentukan bulan di bulan Ramadan aja, ya, bulan-bulan Hijriah ini memang nggak ada kepastian. Ada mungkin 29, mungkin 30. Kenapa beda dengan Masehi bisa ditentukan pasti 25 Natal? 25 Natal dan harinya demikian. Karena di Masehi itu jumlahnya nggak berubah-ubah. Kalau Masehi bisa dipastikan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Yang bendur-bendur ini pasti nanti 31. Jangan cek kalender. Yang bendur pasti 31, yang jeblok pasti 30 kecuali Februari yang 28, 29. Ya, 29 kalau tahun kabisat. Yaitu tahun yang mungkin dibagi menjadi 4 dengan hasil yang habis. Ada. Itu. Kalau sekarang 2024, kira-kira 29 atau 28? 29, karena 2000 dibagi 4 dapat 500, 24 dibagi 4 6, tapi sekarang nah ini 29. Coba 2025, 28 jumlahnya. Nah itu. Tapi itu pun bis yang lain bisa dipastikan. Januari, Februari, Maret 31, April 30, April, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, Juli, Agustus sama-sama 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Dapat dipastikan. Dan tidak berubah. Kalau ukuran kita yang Hijriah tidak bisa dipastikan. Mungkin nanti Muharramnya 29, mungkin 30, dan lain-lainnya. Nah, makanya kemudian standarnya pun pakai standar sederhana. Fa'in rumma alaikum, kalau kemudian
kamu tertutup mendung atau tertutup awan, tidak bisa melihat bulan, fakdurulah wislah kau sarwat, dianggap besok sih bulan wingi genep telung puluh gitu. Makanya kemudian dikembangkan kalau memang sebenarnya kan bisa pakai ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu pasti. Kalau sudah ilmu pasti maka bisa ditentukan sedunia. Umpamanya itu pun ternyata ilmu hisab diperselisihkan sama ulama, diperdebatkan. Yang berdebatkan bukan orang-orang sekarang, tapi orang-orang zaman dulu sekelas Imam Syafi'i dan seterusnya itu berdebat tentang masalah hisab. Kenapa? Hisab itu tidak ada dalilnya yang secara pasti. Sehingga yang secara pasti bahasa saya jangan salah paham. Tidak ada dalilnya yang secara pasti, tidak ada yang qat'i subut atau qat'i dalalah. Itu sehingga hisab pun di kalangan Nahdlatul Ulama, hisab tidak menjadi acuan utama. Tapi hisab ini menjadi acuan pendukung ru'yatul hilal. Kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama, ya, untuk ru'yatul hilal itu 2 derajat. Sehingga kalau 2 derajat mungkin dilihat, nanti langsung datang ke lautan, nanti dibidik anak bulannya, di mana posisinya, di situ dimungkinkan terjadi ru'yah atau tidak. Kalau sudah hitungan hisabnya kurang dari 2 derajat, biasanya sudah dipastikan tidak bisa melihat. Nah, itu. Kalau 2 derajat tapi bisa melihat, karena standarnya adalah imkanur ru'yah. Itu yang ditentukan. Kalau sekarang ada organisasi yang dulunya wujudul hilal 1 derajat, ternyata sekarang berubah menjadi 5 derajat. Dan matlahnya ada yang pakai matlah global. Matlah global apa? Matlah sedunia. Ini yang muskilah lagi kalau diurut-urutkan itu muskilah lagi. Nah, kalau pakai matlah global. Kalau di dalam kitab-kitab fikih rata-rata khususnya mazhab Syafi'i, matlah itu tiap daerah masing-masing. Matlah itu setiap daerah masing-masing. Yaitu penentuannya nanti matlah itu, jadi penentuannya terlihat atau tidak. Bahkan kalau menurut pakar-pakar fikih yang agak ekstrim, seharusnya satu Indonesia pun mungkin terjadi masalah ru'yatul hilal yang benar. Satu Indonesia mungkin. Jadi para pakar fikih yang ekstrim, ya silakan. Karena memang ini majalul ijtihad. Tapi menurut saya, selama itu yang dipakai adalah ru'yatul hilal, maka masih ada titik temu. Sing repot kan kadang tidak pakai ru'yatul hilal. Dapat apa? Itu kan saya kadang pakai abuki. Nah, ini kan tidak ketemu lagi. Abuki itu tiap bulannya itu pasti 30. Abuki tiap bulannya pasti 30. Sedangkan kita 29-30 tidak jelas. Loh, terus apa ilmu abuki gak salah? Kan sama. Dalam arti gak salah seharusnya abuki itu dipakai dalam menentukan tradisi-tradisi Jawa, bukan menentukan syariat. Sing keliru kan mohon diwala-wali abuki melo-melo tandang syariat. Jadi abuki itu dipakai dalam rangka menentukan tradisi-tradisi Jawa. Monggo. Iya, gue coba mau golongan ini apa gue nogo geni barang ini monggo menentukan gitu. Kalau selama yang dipakai masih ru'yatul hilal, saya masih ketemu. Dan ada lagi yang menentukan yang lain pakai mimpi. Ini apa mana? Ini moro-moro ketua, maaf nih, kadang-kadang moro-moro ketua mereka ngomong, mari ketemu kanjeng Nabi riyo sesuk. Kan repot mana ini? Kan tidak bisa dibuktikan dengan standar ilmiah kalau sudah mimpi. Ya, itu kan berarti akhirnya orang akan menilai bahwa kepentingan pribadi standar ilmiah yang tidak bisa ditentukan. Nah, kalau dia mau pakai bukan kalau mimpi kanjeng Nabi berarti benar. Berarti itu informasi dari Nabi. Ini dibahas oleh Imam Ibnu Taqiqin dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam masalah ini. Ya, antara mimpi ketemu kanjeng Nabi apakah bisa dipakai sebagai standar hari raya? Ditegaskan tidak bisa. Kalau ditentang dengan kalau mimpi kanjeng Nabi mesti benar. Berarti kabar kanjeng Nabi mesti benar. Dijawab anggite sing ngetokno kongkon riyoyo lewat delok bulan itu tidak dawuh kanjeng Nabi. Yang suruh menentukan hari raya Ramadan itu dengan melihat bulan secara langsung itu ya kanjeng Nabi. Dan itu dikatakan secara sadar. Saya awakmu oleh informasi kanjeng Nabi lewat
mimpi iya ya semoga saya banding no kuatan endi kira-kira hadis lewat mimpi utawa hadis lewat nyoto. Jawab yang kita bikin itu kuatan senyoto. Itu makanya kalau dibandingkan gitu. Makanya akhirnya katanya Syekh Nawawi di dalam kitab Ihyatul Zen dikatakan bahwa menentukan hari raya dengan mimpi itu tidak diperbolehkan. Sekali lagi saya sampaikan kepada semuanya, khususnya Pak Eko, bahwa menentukan hari raya apakah bisa disatukan sedunia itu sangat sulit sekali. Ya, kalau bisa pun mungkin satu negara. Kalau satu negara yang diterapkan di Mesir, diterapkan di Yaman, satu negara tidak ada yang berbeda karena di sana pakai standar hukmul hakim biar khilaf. Di sana bisa keputusan hakim dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Itu di sana. Di Indonesia itu guru paling enak gitu. Bebas sih. Dia bukan moderat banget, itu demokrasi banget kan gitu. Enak, lunas, siapapun boleh berpendapat gitu. Ngoten. Cara pulau yang pemerintah tetap hari Sabtunya nih. Hari Sabtunya dengan melakukan ru'yatul hilal sekarang misal Sabtu tadi melihat ternyata kelihatan. Jadi secara pribadi melihat wajib wajib. Nih, kalau jangan lihat. Walaupun umpamanya pemerintah dia timnya melihat ternyata tidak kelihatan. Dia melakukan penglihatan tidak kelihatan, akhirnya ditetapkan pemerintah sedang tidak kelihatan. Betul. Ya sudah, pemerintah berjalan sesuai dengan ijtihadnya, yang tahu dengan sendirinya yaitu. Nah terus apa nih? Kalau mari delok, pemerintah memutuskan dari raya besok, saya lihat. Terus jenengan tanggal Gus, kapan Gus? Lihatin, nek pulau wau Pak Santo pun lihat itu. Lihat bukan. Nah ini Pak Santo gimana? Ini cara fikih, Pak Santo. Seandainya menganggap saya sebagai orang yang terpercaya, Pak Santo percaya tidak percaya ke dengan pulau. Kalau tidak cara fikih, kalau sebagai orang yang tidak terpercaya, tergantung hati Pak Santo. Pak Santo bikin mantap tentang apa sih tak sama lalu, maka Pak Santo harus ikut tidak mantap banget. Makanya ini yang disebut dengan ma'rifatul hilal itu ada marotibnya, ada urutannya, ada zona, ada demikian. Itu banyak sekali dibahas di fikih dan sangat sulit untuk disatukan. Kenapa? Karena dalilnya pun itu tidak ada. Kalau yang satu pun Pak, itu pun masih beda. Sinten wong muslim sing gak sepakat Nabi Muhammad itu khatamul anbiya. Pemungkas para nabi. Lah kare-kare soal Mirza Ghulam Ahmad. Sono sapa nabi-nabi, nabi jari ta sapa niku. Mirza Ghulam Ahmad. Itu kan jelas-jelas sepakat. Jadi macam-macam. Akhir zaman ini sulit. Secara ilmiah tidak bisa disatukan. Sulit. Oleh jenengan ini sekarang makin dibuka di dalam beberapa kitab hadis Umdatul Ahkam, di antaranya tentang pembahasannya sangat panjang yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiq. Sampun nggih? Mau benar saja. Apa saya pemerintah kan? Dari itu saya. Mari kita berdoa semua mudah-mudahan Allah mendatangkan pemimpin di Indonesia ini bagi khusus ya. Dia cinta kepada kedamaian Islam, dia punya prinsip menyatukan umat Islam. Kabar rioyo melok Mekah. Insya Allah sudah dibina itu. Kados haji. Jadi cuma sekedar tambahan. Haji kan betul yang itu di rumahnya haji kan. Lek menentukan hari raya ikut Mekah tidak mungkin. Betul mungkin. Tidak mungkin. Jadi karena prinsipnya sudah berbeda tentang masalah mantra itu. Kecuali yang kemarinnya ada orang yang mengikuti mantra global. Mantra global itu pakar para ulama fikih itu cara menentukan mantra pun kan berbeda-beda. Meskipun harinya saja sama, tapi pelaksanaannya sesuai dengan masing-masing. Harinya pasti beda. Kalau kita menentukan 29 Ramadannya, mereka umpamanya ya, kita menentukan puasa Ramadannya 30. Mereka menentukan Ramadannya 29, mereka pasti beda. Bukan itu yang maksud saya. Misalnya gampang-gampangan loh. Maka kapan rek? Senin ya. Itu. Oh betul saja. Itu kan nanti akan berdampak kepada jumlah puasanya.
Seperti Ramadan kemarin kan beda. Di sana Senin sudah puasa Ramadan. Di sini puasa Ramadan Selasa. Oke, guru saya dari Yaman menghubungi saya. Oke, beliau bertanya kapan di sana. Di sini sudah sahur, katanya. Di sana Yaman Senin. Kita Selasa. Berarti sampai kali Mekah. Lah sama dari Mekah itu. Nah, kalau sih tadi lu kan pernah. Nah, itu bukan sahur. Yaman dengan Mekah pun bukan berarti sama karena mengikuti Mekah. Karena memang hitungan negaranya mengatur itu, gitu. Ketempatan sami, ketempatan sami. Jadi tidak bisa kalau disatukan sulit sekali itu, sulit sekali. Jadi maksud saya kalau sesuatu yang itu ranah ijtihad, tidak bisa dipaksakan. Pasti ada keniscayaan terjadi perbedaan pendapat. Kalau masalah haji, pasti yang ikut hari raya yang ada di Mekah karena haji tidak mungkin dilaksanakan kecuali di Mekah. Tidak ada haji di Indonesia. Tapi tentang masalah hari Idul Adha dengan kita ini pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Dalam Idul Adha ada bedanya. Ya sepakat semuanya 10 Dzulhijjah sepakat. Tapi biasanya tergantung hitung awalnya. Ya, itu terjadi Ruyatul Hilal apa enggak itu tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau masalah haji kan terpasti haji itu sepakat karena di haji hanya di sana toh. Kecuali umpamanya ranting budaya talang ada haji dulu yang satu ya mungkin ini bangun Ka'bah dan bola lain lagi gitu. Ini wilayah-wilayah yang berbeda. Moga-moga manfaat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbiluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat hayati wa amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa barakatuh. Al-Fatihah. Amin.